Bab 4. Bayangan dalam darah. Setelah pertarungan di Pasar Wanci, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit kembali gelap. Kabut turun tipis, dan suara makhluk-makhluk gaib perlahan lenyap. Pasar itu pun menghilang seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanyalah hening, bau tanah basah, dan Jaka Wiraga terbaring lemas di tanah. Namun di dalam pikirannya, dunia lain masih bergema. Carilah siapa yang menyegelku. Suara itu berkata lembut. Dia bukan orang asing bagimu. Dia hidup dekat sekali. Jaka membuka mata. Ia sudah berada di sisi sungai kecil di kaki Gunung Balapati. Tubuhnya basah dan dingin. Di tangannya, keris itu masih ada. Tapi kini, bilahnya memunculkan guratan-guratan samar, seperti peta atau ukiran wajah manusia. Di bawah sinar bulan, Jaka melihat bahwa garis-garis itu bergerak, seolah hidup. Ia bangkit, tapi langkahnya limbung. Di kejauhan, terlihat cahaya lampu damar. Ia mengenali tempat itu gubuk pertapaan Mang Dirga, seorang tua yang tinggal menyendiri di luar kampung. Dikenal sebagai orang gila, tapi kadang dianggap pertapa sesat. Jaka berjalan mendekat. Tubuhnya masih gemetar. Sesampainya di depan gubuk, suara serak menyambutnya. Akhirnya kau datang, pewaris keris bulan. Sudah waktunya kau tahu tentang darahmu sendiri. Di dalam gubuk, suasana terasa berat. Dindingnya penuh dengan jimat, rajah, dan kain hitam bertuliskan aksara kuno. Mang Dirga menyuguhkan air jahe panas, lalu duduk bersila. Jaka, dengarkan baik-baik. Kau kira Abah Jalantara adalah ayah kandungmu? Tidak. Dia menyelamatkanmu dari kematian, dari sebuah penyegelan roh 12 tahun lalu. Jaka terdiam. Dulu, saat kerajaan Sunda terakhir runtuh, ada seorang putri kerajaan yang dikorbankan untuk menghentikan perang antara manusia dan dunia gaib. Namanya Saraswati. Dia bukan sekadar perempuan biasa. Ia dilahirkan dengan tubuh matahari, roh yang bisa memberi kekuatan atau membinasakan seluruh tatanan dunia. Jaka menelan ludah. Ia disegel dalam keris. Keris yang sekarang kau pegang. Dan ayahmu, ayah kandungmu adalah pendekar wajah geni, satu dari 3 pendekar siluman yang mengkhianati kerajaan sendiri untuk menyegel Saraswati. Jaka merasa dunia runtuh. Tapi kenapa aku? Tanyanya pelan. Karena darahmu adalah kunci. Kau bukan pewaris silat biasa. Kau adalah anak dari pengkhianat dan garis keturunan penebus dosa para leluhur. Kau membawa 2 sisi, kehancuran dan pemulihan. Keris di tangan Jaka tiba-tiba bergetar. Cahaya putihnya memancar, dan di dinding gubuk terpancar bayangan wajah gadis Saraswati menangis. Jaka, aku tak ingin kau menjadi alat balas dendam, tapi kau harus membebaskanku agar roh-roh lain tidak ikut dikorbankan. Mang Dirga mengangguk pelan. Masih ada 2 keris saudara yang tersebar, dan 1 orang yang tahu segalanya. Dia tinggal di kampungmu, menyamar sebagai orang baik, padahal dialah yang menyerahkan Saraswati dulu. Jaka mengepalkan tangan. Siapa dia? Mang Dirga menatapnya lekat-lekat. Orang itu adalah guru silat kampungmu, Ki Raksa Mandala. Keesokan harinya, Jaka kembali ke kampung Sirah Cai. Ia menyembunyikan keris itu dalam ikat pinggangnya. Di balai latihan, suara pukulan kayu masih terdengar seperti biasa. Ki Raksa Mandala sedang melatih pemuda-pemuda kampung. Tapi kini, Jaka melihatnya berbeda. Senyumnya terlihat seperti topeng. Gerakannya terasa terlalu ringan, seolah bukan manusia biasa. Dan di tangan kirinya, Jaka melihat samar-samar bekas luka berbentuk matahari. Kaulah yang menyegel Saraswati. Batin Jaka. Batin Jaka, dan untuk pertama kalinya, Jaka bersiap. Bukan untuk belajar silat, tapi untuk membuka perang batin antara darah dan warisan, antara pengkhianatan dan pengampunan.